Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, seperti yang kita katakan sebelumnya dalam video Rogers ya teman-teman, dimana dia Rogers itu sebenarnya telah menjelaskan semuanya, era yang ia bentuk itu hingga setelahnya seorang yang menjadi putra angkatnya Akagami no Sangsaka meneruskan pesan kaptennya itu. Dia membuat gebrakan lebih lanjut melalui buah iblis tersebut sebelum bangkit. Ya, itu Hitonomi model Dewa Matahari Nika. Beberapa tahun setelah insiden Master Plan Nika itu, kita melihat di Egghead sendiri ya, pertempuran Nika sang Dewa Matahari Elbaf sangatlah luar biasa. Dia itu menghadapi 5 Gorosei loh, pertarungan seperti dewa pujaan bangsa Elbaf dan bertarung luar biasa. Buah iblis ini paling dicari pemerintahan dunia. Alasan terbesarnya itu satu, bahwasanya buah iblis itu terhubung kepada sosok di masa lalu bernama Joy Boy. Dia seorang bajak laut, memiliki tubuh elastis seperti karet dan pengguna kekuatan buah iblis Hitonomi model Nika itu. Yuk kita bahas lebih dalam mengenai hal tersebut. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya bentuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangan tersebut. Nah gini nakama, pada akhirnya para kubu Oro Jackson ini juga bertahap membantu membuat kelahiran sang Nika loh. Orang yang dimaksud ini melalui Monkey D. Luffy. Dari Roger sendiri, dari beberapa mantan kru kapal yang sudah diketemui Luffy sendiri, satu nama yang paling berpengaruh bahkan hingga sekarang ini tentu adalah Akagami dong ya. Kayaknya nih orang emang sudah kayak semacam membuat perjanjian dengan kaptennya dahulu nih. Rogers mungkin meninggalkan pesan untuk mewujudkan tekad Joy Boy seperti ini. Adegan dimulai saat sekembalinya Rogers pirate dari Locktail dan dia sudah bersama menjadi Pirates King kala itu. Bagi dan saya menjemput mereka berdua di sana. Ada sebuah momen kecil tetapi bermakna besar ketika Rogers memberitahunya dan sang menangis tiada henti di dekapan sang kaptennya itu ya. Nah dari sana emang banyak hipotesa dan cukup rasional tentang kelanjutan pesan tersebut. Hipotesanya, pesan bahwa Joy Boy pada masa One Piece sendiri meminta bantuan Rogers untuk mewujudkan gambaran masa depannya, yakni akan ada manusia keturunan D dari Ice Blue yang bertopi jerami sama seperti Joy Boy nantinya. Dia akan menentang pemerintahan dunia secara langsung dan menjadi mimpi buruk untuk para naga langit itu. Di sana untuk melanjutkan misi dari Joy Boy, setelah Roger tahu kondisi fisiknya, ia mengambil langkah terakhir untuk ikut serta mensukseskan master plan tersebut dan melancarkan pesan sang Joy Boy. Nah menariknya, ada sebuah makna tangisan sang kala itu ketika Rogers mengatakan sesuatu. Bisa saja bunyinya itu seperti ini teman-teman. Apa kau berhasil mewujudkan mimpimu kapten? Apa kau mendapatkan One Piece sendiri? Rogers kemungkinan meresponnya, ya benar, kita sudah mendapatkan One Piece. Tetapi maaf sang, ada sesuatu yang lain yang kudapati terkait pesan yang ditinggalkan dalam One Piece sendiri dan aku tidak bisa mewujudkan mimpinya itu karena isi dari One Piece sendiri adalah untuk mewujudkan pesan seseorang bernama Joy Boy. Itulah kenapa hipotesa kita di video kemarin intinya mengatakan jika ada alasan Rogers tuh menyerahkan diri ke pemerintahan dunia untuk dieksekusi ya, demi mengobarkan era bajak laut dan mewujudkan tekad dari Joy Boy. Ini menyalakan api kehidupan itu lebih membara lagi. Dari sanalah kemungkinan tangisan sang itu memuncak karena ia tahu Roger sudah mencapai batasannya. Dia juga menitipkan sesuatu kepada sang sendiri untuk memenuhi pesan kaptennya itu atas nama bajak laut Oro Jackson itu sendiri. Inilah yang menjadi penyebab tangisan terjadi dan pecah kala itu ya. Hipotesanya jelas seperti itu. Ia akan kehilangan kapten yang disayanginya dan dia akan hidup demi memenuhi pesan kapten sekaligus orang yang dianggap ayahnya sendiri. Ini menarik sekaligus lebih relevan lagi kan? Kenapa agensi Purple Wusu kala itu heran seorang seperti sang menjarah mereka dan merampas Gomu-Gomu no Mi yang dia tahu hanya karet semata. Apakah sang sudah mengira jika itu bukan buah iblis biasa ya? Dari siapa sang tahu jika buah iblis itu istimewa? Ya kemungkinan dari Rogers tadi teman-teman. 25 tahun ke depan bahwa buah iblis itu ternyata memang bukanlah Gomu-Gomu melainkan Hitonomi. Cuma masalahnya siapa orang yang entitas pertama yang menyebutkan nama Gomu-Gomu sendiri sebagai pengalihan isu ya? Apakah memang pemerintahan dunia sebegitu takutnya dengan buah iblis itu ya? Dan mereka lah yang mengatakan pertama Gomu-Gomu no Mi.
who knows. Kayaknya emang pemerintahan dunia ataupun Im sama tahu jika buah iblis itu akan muncul lagi karena sebuah faktor setelah kekalahan Joy Boy di masa lalu. For your information ya guys, jadi si Joy Boy itu dulu juga pengguna buah iblis tersebut. Dia itu memiliki kekuatan sang dewa matahari Nika. Tubuhnya elastis seperti karet dan Joy Boy sendiri seorang bajak laut pertama begitu kuat sehingga dilawan oleh para tentara 20 negara pendiri. Kemungkinan di balik itu semuanya ada Im sama yang sekarang masih eksis itu ya. Itulah kenapa Im sama tahu jika buah iblis itu kembali itu akan menjadi sebuah masalah besar. Dimana kala itu Husula yang mendapatkannya karena tahu dia sudah membawa buah iblis itu di kapal angkatan laut. Itulah menariknya karena mereka Gorosei kala itu juga mengatakan sesuatu yang mencurigakan seperti ini kan. Selain itu mereka juga ketakutan. Mereka para tetua itu mengatakan buah karet itu pemerintahan dunia dari setiap zaman terus mencoba mendaur ulang, namun tetap saja tidak bisa mendapatkannya. Ini tak pernah terjadi sejak 800-an tahun lalu. Seolah-olah buah iblis itu melarikan diri dari kita. Hal seperti ini juga tidak mustahil karena ada tekad yang berada dalam buah iblis tersebut. Ditambah lagi buah itu memiliki nama dewa. Nama lain dari buah iblis karet itu adalah buah iblis manusia, hewan spesial monster ilusi berbentuk Nika. Tubuhnya memiliki sifat karet. Dia bisa bertarung sesuka hati, membawa senyuman untuk manusia, dan prajurit pembebasan itu disebutkan juga sebagai dewa matahari. Bahkan Zunisa sempat mengatakan sesuatu yang lantang seperti ini teman-teman. Aku sudah mendengar genderang itu setelah 800-an tahun. Aku kembali mendengar genderang pembebasan. Itu tak mungkin salah. Dia ada di sana. Momonosuke Joy Boy, dia telah kembali. Ya lihatlah itu pola dan tingkah sosok yang disebutkan sebagai Joy Boy menggila sekaligus membuat kita bahagia kan. Perlu diketahui ya nakama, setelah serentetan informasi mengenai abad kekosongan dan juga cerita tentang Joy Boy di masa lalu yang bertempur dengan model Nika itu, geliat tubuhnya yang elastis itu menandakan kekuatan memang berasal dari buah iblis Hitoitonomi yang satu ini. Jika mengacu pula pada informasi Vegapunk sendiri ya, Hitoitonomi itu sebenarnya tak pernah ada dalam catatan kuno Akuma no Mi. Itu hanya ada dalam babat manuskrip kerajaan besar. Nah, Nika itu adalah dewa yang hanya ditemukan dalam catatan manuskrip kuno itu ya. Dia memang sengaja dihapuskan dari sejarah besar. Karena di masa itulah ia dikenal sebagai sang penyelamat dewanya para budak-budak yang tertindas di sana. Ia adalah prajurit tangguh yang pernah ada dengan kemampuan yang luar biasa pula. Tetapi ketika kedatangannya dalam pertempuran, semua orang itu akan sangat senang karena Nika itu akan membawa kehangatan dan keceriaan. Itulah kenapa ia seringkali tertawa nih. Tetapi ketika Nika sudah mulai fokus lagi, maka bersiaplah untuk merasakan amukan dari sang dewa matahari. Nah, dalam catatan kuno sendiri nih dijelaskan bahwa selama seseorang masih terus saja mendoakan, keberadaan Nika tetap tidak akan pernah hilang. Di suatu masa yang dikenal sebagai masa depan itu dia akan bangkit kembali. Ini relate loh teman-teman pertanyaan Vegapunk kemarin dari pernyataannya bahwa pada dasarnya semua pengguna kemampuan Devil Fruit itu bahkan Nika sendiri itu sudah dijelaskan hidup di masa depan yang pernah diinginkan oleh seseorang di masa itu ya. Nah karena itulah Nika ada sekarang ini. Pertanyaan akhir kenapa itu semuanya bisa terjadi kepada Nika dan buah iblis sengaja dihilangkan, yaitu semuanya mengarah kepada kisah abad kekosongan nakama, dimana itu bersumber pada kerajaan besar, sebuah wilayah yang konon memiliki energi kuno tak terbatas itu, tempat segala informasi poneglyph diciptakan, pusat kemajuan teknologi dan juga sains. Itulah tempat yang menjadi awal sebab akibat 20 negara pendiri menciptakan sistem yang dikenal sebagai World of Government, dan kemudian berpusat di Marijuasana setelah konon mereka itu melawan dan menghancurkan kerajaan kuno tersebut yang tak lain penggunanya kala itu adalah Joy Boy yang kita sebutkan tadi. Karakter buah iblis itu memang serasa mengait-ngaitkan hikayat tentang para kera kan, atau istilahnya kera sakti, Hanuman lah, atau bahkan Sung Gokong itu sendiri. Tapi emang kala itu Luffy itu keluarganya identik dengan kera loh, makanya disebutkan sebagai monkey ditambah nama depannya. Nah kita tarik ke belakang lebih jauh lagi nih. Kisah Mugiwara Luffy itu memang dibuat sangat identik dengan kepribadian dan karakter monyet. Luffy memang sudah dekat sejak kecil dan berteman dengan mereka, berlatih, dan namanya pun juga monkey yang memiliki arti identik dengan monyet kan. Ini semakin relevan lagi teman-teman karena di kisah One Piece sendiri ada sebuah suku yang sebenarnya adalah hewan, tetapi mereka memiliki kecerdasan layaknya manusia normal. Nah bisa berubah kemudi sulong jika melihat sinar bulan purnama ya. Itulah suku
Suku Ming. Dari sini teori itu banyak berkembang jika kemungkinan memang benar Nika adalah leluhur dari suku Ming tersebut yang pada akhirnya juga berhubungan dengan Elbaf. Kalau teori tentang leluhur mereka adalah monyet yang sudah ada di era kerajaan kuno, di mana Ming sendiri juga bagian dari Wano Kuni lama ya, yang mana itu bagian dari kerajaan kuno tersebut. Ada kemungkinan besar bahwa di zaman itu dia dikenal sebagai Nika Sang Hanuman. Kenapa seperti itu? Wait, kita telusuri lagi teori ini yang ramai berkembang dari para fans. Nah, seperti semua mythical Zhuan pada umumnya ya, pasti ada hikayatnya. Kisah Hanuman sendiri juga berasal dari mitologi legenda yang ada dalam kisah Mahabharata Ramayana kan, dimana kala itu ia hidup di sebuah kerajaan besar di zaman Sri Rama. Rama sendiri adalah titisan dari Dewa Wisnu, dimana dalam epos Ramayana Hanuman itu juga sebagai simbol pengabdian yang tulus ikhlas untuk Rama dan Ayodhyapura. Nah, itu adalah kisah mitologi zaman kuno. Jika dihubungkan dengan kerajaan kuno di abad kekosongan, mungkin pula Oda itu mengambil epos cerita Ramayana dalam pengembangan karakter Nika tersebut. Bayangkan Nakama, dari satu buah iblis saja membuat plot twist puluhan tahun loh, dan baru beberapa tahun ke belakang kita diberitahu kebenaran tentangnya, bahwa Gomu Gomu no Mi itu adalah sebuah kepalsuan terbesar sepanjang sejarah One Piece. Nama aslinya sebenarnya adalah Hito Hito no Mi. Semuanya dilakukan agar pemerintahan dunia tak bisa menemukan dengan cepat keberadaannya. Nah, sekarang Nakama, buah tersebut sudah terbangun kepada sosok yang akan membuat perbedaan dan perubahan seperti dia yang dinantikan Joy Boy, Monkey D. Luffy. Sepakat kalian semuanya? So, terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah sini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.